Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini di kelas 8. Pelajaran kita tentang akidah akhlak dengan materi Al-Quran dan keistimewaannya. Bapak harapkan kalian sudah menonton video sebelumnya yang sudah Bapak share di e-learning tentang keajaiban Al-Quran. Nah, setelah kalian menonton, Bapak harapkan kalian bisa memberikan tanggapan tentang apa yang telah kalian tonton tadi. Setelah kalian memberikan tanggapan terhadap yang kalian tonton tadi, Bapak minta tanggapan tersebut kalian tulis di komen supaya Bapak bisa melihat sejauh mana kalian mengerti terhadap video pembelajaran yang barusan ditampilkan di media e-learning kita. Kita masuk ke bab pertama pembelajaran kita, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, diharapkan setelah kita belajar ini, kita dapat menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Yang kedua, diharapkan para siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. Kemudian selanjutnya menjelaskan pengertian Al-Quran. Jadi siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran. Selanjutnya menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dan dilanjutkan lagi menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran dan dapat mengidentifikasi keistimewaan Al-Quran. Dan di akhir dengan menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti keistimewaan Al-Quran. Namun di sini di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran di poin 3 di indikator 3.1.1 dan 3.1.2. Jadi diharapkan nanti setelah materi ini kalian bisa memahami sejarah diturunkannya Al-Quran dan menjelaskan pengertian Al-Quran. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Secara rinci, jumhur ulama memberikan rincian sekitar 22 hari, 2 bulan, dan 22 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyendiri. Di mana menyendirinya? Di Gua Hira. Nah, di situ beliau mendapatkan surah pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sehingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya, dalam waktu 23 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Jadi kurang lebih sekitar 23 tahun dengan rincian 22 hari, 2 bulan, dan 22 tahun. Ingat-ingat ya. Kita masuk materi selanjutnya. Nah, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Nah, di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, ada Zaid bin Thabit,
ada Ubay bin Ka'ab dan Khalid bin Walid, begitu juga ada Thabit bin Qais. Nah, Al-Quran sudah kita singgung tadi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih berapa tadi? 23 tahun secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril dalam 2 periode. Apa aja periodenya, Pak? Periode pertama yaitu periode sebelum hijrah. Nah, periode sebelum hijrah ini kurang lebih sekitar 13 tahun ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, disinilah periode awal yaitu periode diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Periode sesudah hijrah ini kebanyakan terjadi di Madinah, sekitar kurang lebih 10 tahun. Oke, kita lihat penjelasan secara rinci ya. Nah, periode sebelum hijrah maksudnya adalah ayat-ayat yang turun pada periode pertama, dan ayat-ayat itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah karena banyak turun di kota Mekah. Jumlah suratnya ada 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan, atau kita bulatkan jadi sekitar kurang lebih 13 tahun. Kemudian periode sesudah hijrah, penjelasannya kita lihat, yaitu adalah ayat-ayat yang diturunkan pada periode kedua, dinamai ayat-ayat Madaniyah. Jumlahnya ada 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan, atau kurang lebih 10 tahun. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap. Tahapan yang pertama pada masa sebelum Rasulullah SAW wafat, yang mana beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Nah, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra, ya, mereka dengan sebutan ahli Al-Quran. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua selanjutnya adalah Al-Quran pada masa sudah Rasulullah SAW wafat. Nah, pada saat ini sudah dimulai upaya untuk menulis dan membukukan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Jadi sebelumnya hanya dihafalkan saja. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, barulah dimulai untuk menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Nah, selanjutnya kita akan mendalami lagi tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi pengertian Al-Quran kalau dilihat dari segi bahasa itu berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Kalau sudah mengerti, klik di komentar mengerti. Kalau belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun nama-nama lain dari Al-Quran, nah, kita akan pelajari. Jadi nama Al-Quran itu sendiri ada bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran bisa juga disebut Al-Kitab. Jadi Al-Quran bisa juga disebut Al-Kitab, artinya buku, kitab atau buku. Nah, nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab artinya kitab Al-Qur'an ini, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan surah itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya, nama lain dari Al-Quran, Al-Quran bisa juga disebut Al-Furqan, artinya pembeda.
Maksudnya apa Pak? Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Nah, Az-Zikr artinya peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Nah, nama ini juga diambil dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nah, di sini al-dzikra disebutkan di ayat tersebut, itu diartikan adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian nama lain yang ketiga yaitu Al-Huda, berarti petunjuk. Nah, Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Selanjutnya nama lain dari Al-Quran, Al-Quran juga disebut An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran dikatakan cahaya karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Kemudian selanjutnya Al-Quran juga disebut Al-Bayyinah, artinya keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Nah, nama ini juga diambil dalam Al-Quran. Quran surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai sini ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar atau kita diskusikan di dalam kelas e-learning kita. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.